Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Semangat siang. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Udah. Ya, kembali ke masjid di pelajaran Ya. Oke, mari sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus Allah, supaya dalam pembelajaran pada siang hari ini kita diberikan manfaat dan diberikan kemudahan. Salah satu pemimpin, siapa? Anabi. Before we start, let's pray together. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, terima kasih Anabi atas doanya. Oke ya, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, saya absen dulu. Yang pertama, adanya Ivanka. Mana adanya? Abi Darut. Ada lagi? Anita. Ana Rabia. Ada Lukman. Ayesya. Aura Rifa. Alisa. Divya. Gigi. Jangan tidur dulu. Gigi. Gerga Momina. Bisa pakai musik. Bisa pakai musik. Ya. Kita Nurani. Enggi. Siswa aman Enggi. Salam. Ya, marah. Gimana? Kemarin sakit? Di? UKS? Sama siapa? Tidak? Gimana sakit? Perlu Akmal? Usaina Febi? Mulana Kafka? Bisa juga apa? Anu Kaf? Hah? Februari akan ada kasih tahu. Tapi nanti dapat undangan. Kalau itu terang misal akhir. Good. Februari nanti. Menida, Muhammad Siddiq Mustafa. Kamu mana sih? Jambi ya? Jambi. Dari mana? Lampung. Belum. Lagi. Nomor Habib. Imansya. Amisatul Amalia. Ilham saya. Nur Halimah. Rizka Nurjana. Risma Aulia. Saya. Sigit Nurdianto. Silvi. Veronica. Wardana. Wardana. Apaan ya? Masih apaan kok? Stop. Apaan lagi? Berapa sekarang? 18 juz. Serius? Oke. Tapi tetap lagi. Harganya lagi berapa lagi kemarin? 4. Tidak ada lagi. Tapi ada kamu di IPA 1, jadi kamu dapat lagi. Ya, apa? Bulan suci? Yusuf Al-Suci. Bulan suci Yusuf Al-Mustaqim. Dalma. Dan Bapak. Hadir semua, tidak hadir satu. Ivana, Persabila, di KS sakit. Ya, kita doakan. Semoga segera beri bicara, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya kan, kita lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah-sampah yang ada. Jangan lihat gigi, jangan lihat. Dibuang ya, ada sampah di kasir.
dahulu apa ini? Natungan dulu. Ya, ya, natungan dulu ya. Natungan dulu. Mari, coba ini bisa ini. Sikit saja loh, tidak begini. Yuk. Ayo. Jam ya. Sebelum kita mengawali pelajaran pada ini, saya belajar dari nasional 1 sampai 20. Al-Baraah. rohanian, usia kerohanian, kebangsaan. Ini dulu.
menyanyikan sebuah lagu ya, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ini Pak Sby ambil. Ini selain untuk meningkatkan cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Lagu ini memiliki sejarah yang sangat erat hubungannya dengan materi yang nanti kita akan bahas. Apa itu Pak Sby? Nanti akan Pak Sby jelaskan bagaimana lagu ini atau lagu yang sering kita dengarkan, bahkan kita nyanyikan, bahkan kita teriak-teriakan dalam tanda kutip teriak-teriak dan kita semangatnya. Ini sebenarnya hubungannya dengan sejarah kita. Ya, nanti akan kita jelaskan. Mari silakan untuk berdiri semua. Ya, perhatikan ketika kita menyanyi lagu kebangsaan, perhatikan sikap normal maksudnya sikap serius ya, jangan ada yang leda-leda ya. Oke, judulnya adalah ciptaan dari Gus Bini. Bagimu siap? Oke. Siap? Silakan. Tangannya kita mulai ya. 1, 2. Terutama di Eropa, negara Eropa. Ketika kembali, maka orang-orang ini membawa ideologi baru. Ideologi itu kita tahu ideologi demokrasi, ya kan?
paling aktif, saya yang paling bagus, kamu yang paling kecil. Saya cinta tanah air saya, maka saya harus menguasai, maka saya harus bekerja. Itulah disebut sebagai ideologi fasis. Ya, dan nanti fasis loh, fasis. Dan nanti fasis itu ada 3 negara yang nanti akan berperang. Nanti kita bahas dengan negara itu, yaitu Italia, Jerman, Jepang. Bergabung namanya blok ASIS melawan blok sekutu pimpinan dari Amerika Serikat. Nanti mereka akan berperang. Yang perang itu yang nanti disebut sebagai perang dunia pertama kedua. PD 1 PD 2 1939 sampai 1945. Perang dunia 2 biasa disebut sebagai perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya karena letaknya atau beradanya di daerah Samudra Pasifik. Ya, nanti ada 3 beda. Eropa, Afrika Utara, dan Asia Timur Raya. Nah, nanti kita akan membahas tentang Jepang masuk ke Indonesia. Jadi bangsa ini, ada pertanyaan dulu. Ini pembukaan kita, ya kan? Kemudian minggu kemarin kita telah membahas ada sebuah ideologi atau sebuah semboyan di dalam orang-orang Jepang yang menganggap, ya kan? Tadi sudah di fasis, kemudian mereka beranggapan bahwasanya negara saya adalah negara yang paling maju, negara saya adalah negara yang paling keren, maka negara lain adalah negara yang patut saya jajah. Namanya semboyan HKO Ichigo. Tapi itu tadi kan. Kemudian tadi kita membahas tentang perang dengan Jepang dengan Cina, dengan Manchuria dan sebagainya. Tapi kita tidak membahas tentang itu terlalu dalam karena itu adalah di sejarah Karena di IPS itu sejarah peminatan ya. Kita membahas tentang perang dunia. Tapi kalau kita di sini memfokuskan untuk di perang di masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Sekarang coba perhatikan ini dulu. Nah, ya. Nah, perhatikan di sini dulu. Perhatikan sebentar. Oke, ini kemarin kita bahas ini kan? Ini, bagaimana keterkaitan materi yang akan kita pelajari hari ini dengan materi yang kita pelajari kemarin? Ya kan? Ada keterkaitan, ada apa? Ya kan? Nanti kita akan lihat di situ. Dan keterkaitannya apa? Pak, apakah terkait Pak? Jepang itu melakukan restorasi Meiji, apakah ada keterkaitan? Nah, modernisasi Jepang, ya ini yang kemarin kita bahas kan? Ada Shogun Tokugawa yang menjalankan politik sakokunya atau politik isolasi. Dan kemudian ini adalah imperialisme atau di sini imperialisme itu artinya apa? Penjajahan. Ya. Penjajahan. Dulu Jepang ini terbelakang ketika mereka membuka diri, open minded ya, membuka diri. Kemudian di sini Jepang memiliki semboyan baru, itu namanya HKO Ichigo. Maka semua Jepang memproklamirkan menyatakan perang dengan beberapa negara. Salah satunya adalah ini. Dimulai dari tahun 1894 sampai nanti di sini paling penting. Ini perhatikan tanggal ini. Tanggal 7 Desember 1941 di mana Jepang pada pagi hari buta melakukan serangan tanpa pemberitahuan ke angkatan perang Amerika Serikat di Hawaii yang bernama pangkalan perang Pearl Harbor. Dan inilah tanda Jepang memenangkan perang dunia yang pertama atau perang Pasifik. Seketika Amerika Serikat atau blok sekutu kalah. Nanti Pak, apakah menang Pak nanti? Tahun 41 AS kalah. Tahun 45 Amerika Serikat menyatakan perang terbuka dengan melakukan sebuah serangan yang mematikan di tanggal 6 dan tanggal 9 dengan menjatuhkan sebuah bom atom yang bernama B-29 atau satu namanya B-29 Super Fortress Enola Gay membawa sebuah TNI ya 6 Januari dan habis semua.
bukan tipe, bukan negara yang menyerang. Pelajaran yang paling penting adalah Jepang itu bukan tipe orang-orang yang mudah menyerah. Ya, lebih baik saya mati daripada saya harus kalah dengan negara lain. Lebih baik saya bunuh diri daripada saya dibunuh oleh musuh lain. Kalau kamu pernah lihat film Wolfram, Wolfram yang asli, Wolfram pernah nonton Marvel, ya kan? Apa sih pernah bilang di dunia ini ada dua mazhab film, mazhab DC sama mazhab Marvel. Next DC ini adalah filmnya Superman, Aquaman gitu. Kalau Marvel itu X-Men dan sebagainya itu. Nah, kalau kamu nonton film Wolfram, di situ ada di awal di pembukaan itu ada sebuah bom atom. Dan ada seorang bunuh diri, namanya apa? Ini samurai di sini, gini kan? Namanya apa? Hara kiri, bunuh diri. Karena nonton film Wolfram itu, lebih saya mati daripada saya harus bunuh diri. Itu kenapa? Kontekstual ini. Itu kenapa negara Jepang selain Korea Selatan itu banyak kasus bunuh diri. Kenapa? Kenapa mereka lebih mudah bunuh diri? Ya kan? Kalah saingan, kalah di dalam pertandingan. Saya itu biasanya ranking 1, dikalahkan oleh seorang cowok ini, dia ranking 1, saya ranking 2. Saya malu menghadapi masyarakat, saya malu menghadapi orang tua. Lebih baik saya mati, lebih baik saya bunuh. Nah, itu orang Jepang itu. Apakah itu nyata Pak? Nyata. Nah, jadi di suatu ketika Jepang itu ada sebuah kota yang khusus bunuh diri. Angka bunuh diri di Jepang itu sangat tinggi. Tetapi sesuatu yang sangat kita hargai adalah kekuatan mereka, kedisiplinan mereka. Dijatuhi bom di tanggal 6, apakah menyerah? Tidak. Mati. Radius gini, circle seperti ini dua ini selakin ini, kakek selakin lagi nih, karenanya mati, terus mati. Belakangnya mati. Karena mati. Kalau jadi bloro rembang, ngawi mati. Ini mati semua, 300 juta mati. Apakah Jepang menyerah? Oh tidak, Jepang tidak menyerah. Amerika Serikat bingung, ini apa? Jepang ini gimana ini? Jepang ini kita hancurkan, kita merontakkan, tetapi tetap masih melawan, tidak menyerah. Baiklah, kalau begitu di tanggal 9 B29 Super Fortress Enola Gay terbang di langit Nagasaki, menjatuhkan bom yang lebih besar, namanya Fat Boy. Kalau tadi Little Boy yang pertama, yang kedua adalah Fat Boy. Dan habis mati. Kalau kamu nonton Naruto, hanya satu bangunan yang masih utuh, tidak hancur mati ya. Apa itu? Kalau Naruto aneh-aneh dapur loh. Itu kalian dapur susu rancang banget dan mati semua. Kemudian Jepang, Amerika Serikat nonton KPA, apakah ini akan berhasil? Apakah ini akan mengakibatkan Jepang menyerah kepada kami? Kita tunggu. Kemudian Jepang menyatakan kalah. Kemudian Kaisar mengumpulkan langsung. Ini sebelum kita masuk ke materi ini. Kita mengumumkan semua para menterinya. Wahai para menteriku, para pejabatku, para pegawai-pegawaiku semuanya, kita telah dijatuhi bom selama 2 kali oleh Amerika Serikat. Bagaimana ini? Saya minta sekarang hitung apa? Sekarang hitung berapa jumlah guru yang masih hidup. Loh, Kaisar mungkin piye? Kaisar ini bagaimana? Kalau sebenarnya Kaisar. Loh, Kaisar ini bagaimana ini? Kita perang, kita melakukan pertempuran. Kenapa ditanyakan kenapa ditanya guru? Bukan berapa jumlah pasukan, berapa jumlah tank, berapa jumlah pesawat terbang. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah guru. Sekali lagi, saya katakan sekarang hitung berapa jumlah guru yang masih hidup di Jepang. Kemudian laporkan kepada saya. Hitung sekitar berapa? 20.000. Hitung. Kemudian kasar Jepang seperti ini. Baiklah, kita melakukan
kita menyerang Brazil. Kita mundur ke depan untuk langkah yang lebih maju. Ada yang tanya, maksudnya guru apa? Kita lihat 20 tahun yang akan datang, kita akan menguasai seluruh Asia dan seluruh dunia. Kita akan menguasai, kita akan menjadi negara yang kuat di dunia. Jepang 20 tahun, ya 20 tahun. Siapkan saya guru. Satu, siapkan saya guru. 20 tahun kemudian, sekitar tahun 75. Sampai saat ini, kamu keluar, ya kan, satu keluar, nonton, ya kan, kita ada 3 ini nonton. Oke, Yamaha ya Pak. Udah. Kawasaki KRX, B, orang 250 cc, hijau. Civic, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, bla. Pertanyaan saya, itu produk mana? Produk? Coba, kenapa bisa maju? Karena simpel, karena seorang orang Jepang telah mempraktekkan bagaimana esensi pentingnya seorang guru. Di Islam, di kita, pesan mulia buat kita, guru itu adalah yang paling utama, ya. Maka ada adab untuk menghormati guru. Itu sekilas singkat cerita tentang Jepang. Nanti kita akan lanjutkan kenapa Pak Jepang bisa menguasai balik. Ini adalah siapkan saya guru. Bukan berapa jumlah pasukan, berapa jumlah tank, berapa jumlah senapan, berapa jumlah tank, bukan berapa jumlah Jepang. Ini yang tulis di kemarin, ya Wiki. Jadi kemudian ini anak-anak sekalian, kompetensi dasar kita. Kompetensi dasar itu adalah materi ya. Kita di 3.5 itu, kalau 3 artinya 5 ini adalah materi bab kelima di kelas 11. Setelah kemarin kan 3.1 sampai 3.4 itu semester 1, kalau 3.5 sampai 3.8 nanti itu di semester yang kedua. Ini untuk menandai saja. Kompetensi itu kemampuan ya. Ini kemudian tujuan pembelajaran kita ini menganalisis sampai dari menganalisis, menjelaskan, kemudian mempresentasikan. Nah, jadi mempresentasikan. Nanti kalian akan mempresentasikan. Dan di sini tujuan pembelajaran mempresentasikan hasil diskusi. Nanti kita akan diskusi mengenai tentang Jepang, ya, hasil Jepang. Nanti kita lihat tentang konsepnya. Nanti di slide berikutnya. Nah ini paling penting. Pembelajaran kita menggunakan problem based learning. Problem itu adalah masalah, based itu dasar, learning pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti pasti memberikan masalah, pasti sebenarnya ini masalah. Ya, kemudian nanti kalian akan melakukan sebuah diskusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan satu critical thinking, cara berpikir. Komunikasi artinya berinteraksi, berkomunikasi dengan temannya. Kolaboratif artinya bekerja dan kreatif. Baik, disiplin. Nah, ini nanti akan kita tujuannya ini nanti. Nah, setelah itu nanti pasti tambahan di sini ada untuk penilaiannya, ada penilaiannya itu namanya TGT, nanti tim games turnamen, penilaian kelompok dan juga penilaian individu nanti pasti terang gitu. Ini perkenalkan ini adalah 1144. Ketuanya Ilham S. Ini adalah Ilham 4. Ini sama. Ini adalah Ilham 4 ya. Oke. Ini adalah Ilham 4. Dari semuanya tadi, Paskin tadi bercerita Paskin tadi bilang lagu bagi negeri pada negeri itu ada kaitannya dengan Jepang Pak. Lalu apa Pak kaitannya? Lagu maksudnya? Pernah dengar? Lagu itu diciptakan oleh Musbini. Musbini itu adalah laki-laki atau cowok? Laki-laki atau perempuan? Ngawur. Jadi diciptakan di tahun 1942. Beliau merupakan seorang ahli keroncong. Jadi beliau itu teman dekatnya Soekarno. Ini 42. Kemudian pertama kali di setel atau diputar di radio Tokyo dari Jepang. Ini Nippon dari Jepang. Dulu namanya
Soekarno ini, wahai Gus, ini gak usah kamu kasih Indonesia Raya. Loh kenapa? Kamu kasih negeri saja. Loh kenapa wahai Bapak Soekarno? Ini nanti, ini lagi dijajah, kita lagi dijajah oleh Jepang. Ketika kita menggunakan lagu Indonesia Raya atau memakai Indonesia, maka Jepang akan sensitif. Kita akan dicekal. Oh gitu. Ya, tapi saya ingin membangkitkan nasionalisme, wahai Soekarno. Ya nggak apa-apa. Pakai lagu negeri. Di tahun 47 akan cekal, nggak boleh. Ya. Nah, pertanyaannya di sini, saya mengutip dari pertanyaan dari Indonesia ini ya, Indonesia orang Sulawesi, orang Sulawesi. Bangga Indonesia ini ya. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, kalau bukan anak ini itu anak kono, berarti anak ini. Saya memakai kata ini, berarti ini itu kalian, bukan anak itu, bukan anak kono, bukan anak tidak ya, anak ini. Ya, anak ini yang membangun bangsa ini siapa lagi? Jangan saudara mengharap orang lain yang datang membangun bangsa kita. Ini paling penting. Jangan saudara mengharap orang lain datang membangun bangsa. Pertanyaannya, itu sudah merdeka? Ya. Itu sudah merdeka? Ya. Tapi apa kita sudah merdeka 100%? Kenapa? Karena saya Pak, rumahnya Pak Pak. Gunung emas Pak, terbaik nomor 2 di dunia setelah Cina Pak. Wasai Pak, keruk oleh Amerika Pak. Benar? Ya. Rumah saya di Blora Pak, blok cepu Pak. Minyak, emas, hitam dikeruk juga oleh negara asing. Saya orang Solo Pak, saya orang Solo Pak. Saya sering pergi ke Solo lewat jalan Samantaya Dimba ini Mas G. Kanan kiri saya banyak toko. Alhamdulillah, iya Pak Sigit. Tapi toko orang-orang asing. Orang-orang? Ya. Kemudian apa lagi? Dengan perusahaan-perusahaan besar Pak, kontraktor Pak. Itu banyak orang-orang asing Pak. Sawit saya Pak, sawit saya itu 5 hektar Pak. Banyak lebih, ada yang lebih banyak Pak. 50 hektar, ada 500 hektar. Yang memiliki siapa? Apa orang bisa? Bukan. Ya. Pertanyaannya, apa itu sudah merdeka? Apa sudah merdeka? Ya. Silakan jawab sendiri. Kalau belum merdeka, maka kalian sudah gila pribadi seperti yang diceritakan oleh salah satunya. Apa Pak hubungannya Pak Sigit ngomong seperti itu dengan pelajaran kita apa Pak? Ya, ada sebenarnya. Ya, jadi apa hubungannya Pak Sigit? Ada hubungannya. Nanti kita sebentar aja, sudah dulu sebentar karena ada. Oke, tenang dulu ada. Kemarin di sela-sela Anda pertanyaan begini. Pendudukan Jepang, ini Jepang datang. Nanti kan akan mengalami di sini, Jepang datang, kemudian pengakuan Jepang sebagai saudara tua, perkembangan pemerintahan, kemudian pengaruh politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya. Kemudian nanti di semuanya ini nanti terjadi sebuah
sebelum Jepang masuk Indonesia, Jepang melakukan serangan ke Pangkalan Mari. Perang? Ini perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan Jepang mulai berkuasa di Indonesia. Oke. Sekarang ini, nah Pak Masjid, Jepang itu apa tujuannya? Upaya untuk menarik simpati. Jadi Jepang ketika masuk ke Indonesia, dia dianggap sebagai saudara tua. Wahai saudaraku. Kenapa? Karena ada sebuah kepercayaan, ada sebuah keyakinan, ada sebuah ramalan. Ramalan ini dari Kediri. Ramalan Jongko Joyo. Bahwasanya nanti tanah Jawa akan kedatangan orang-orang berkulit putih tinggi besar yang akan menguasai Jawa selama 350 tahun. Tetapi nanti akan diusir oleh orang-orang kecil bermata sipit, berbadan pendek yang datang dari arah laut. Tetapi mereka hanya berumur seumur jagung. Kalau orang lain kita paham, umur jagung itu 3,5 bulan. Loh Pak, tapi Jepang tahu nggak? Esensinya bukan di tahunnya, tetapi di lamanya. 3,5 bulan lama atau tidak? Bulan sedikit dibandingkan dengan Belanda yang beratus tahunnya. Nah, nanti artinya, tetapi dia nanti akan menjajah, akan menguasai lebih kejam daripada orang-orang itu, orang publik. Nah, orang Jawa itu percaya akan ramalan ini, ramalan Jongko Joyo. Ya, sehingga mereka menganggap sebagai saudara tua. Kemudian untuk menarik simpati, Indonesia boleh menjadi Indonesia Raya, mengganti semua nama-nama menjadi dan ini membentuk gerakan 3A itu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Itu nanti lebih detailnya kalian akan bahas di NKBD. Itu tujuan Jepang. Tujuan Jepang itu adalah simbol ya, tujuan Jepang itu. Jadi Jepang masuk Indonesia, ini adalah Jepang itu tangan ini. Saya kasih tahu, Jepang itu adalah negara yang sumber mineralnya sangat miskin, tidak memiliki sumber mineral. Mineral itu apa? Minyak bumi, ya kan? Kemudian timah, kemudian aluminium, batu bara, sangat miskin. Sehingga Jepang ini membutuhkan resources, membutuhkan sumber daya alam Indonesia. Untuk apa? Untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Jadi Jepang itu membutuhkan sumber daya alam. Jepang itu miskin sumber daya alam. Tapi berarti masuk balik ya. Karena mereka takut kalau dengan Korea. Berkali-kali saya bilang, Indonesia tidak takut. Tidak takut Indonesia. Kita tahu apa ini? Israel takut negara maju. Ya, saya balik lagi. Israel negara yang maju. Negara yang karena mereka takut. Takut dengan siapa? Takut dengan orang-orang Islam. Karena mereka hidup di Timur Tengah. Singapura tidak memiliki sawah, tidak memiliki gunung, tetapi mereka maju, Pak. Karena mereka takut. Takut dengan apa? Takut dengan orang-orang lain. Swiss tidak memiliki laut, tapi mereka maju. Soalnya yang ditakuti Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, memiliki sumber daya manusia yang banyak. Apa benar? Tetapi tidak ada takuti. Dan takut bagaimana? Disumpah di bawah Al-Quran, disumpah di bawah Alkitab, ekologi. Ya kan? Karena tidak ada yang takut. Jadi poinnya, ketika kalian takut, maka akan muncul rasa itu maju. Aku takut kalau tidak diterima, maka saya harus serius. Saya takut, saya tidak naik kelas, maka saya akan belajar. Itu baik. Sekarang saya kasih studi kasus. Jika melihat banyaknya produk-produk buatan Jepang, lalu bagaimana tanggapan kalian dari ini? Tadi ya kita bahas itu tadi. KPD nanti saya terangkan. Nah ini ya. Sekarang kalian tiga dulu ini nanti kalian sumber. Gerakannya. Kalian video dulu. Perhatikan video ini baik-baik. Perhatikan video ini baik-baik. Karena ada hubungannya dengan
Teman-teman ditanyakan saya kasih data berapa jumlah kapal perang Jepang dan berapa jumlah kapal perang Amerika Serikat. Tidak, di tahun ini Jepang memang unggul untuk jumlah kapal perangnya. Tetapi dari paman Amerika adalah dia tidak memiliki kapal induk. Jadi kapal induk itu kapal pembawa senjata-senjata itu, tanks gitu ya. Nah, ini paman perang Pearl Harbor. Ini adalah medan perang sambil kalian lihat, ini adalah medan pertempuran perang Asia Timur Raya atau perang dunia yang kedua yang berada di wilayah Pasifik atau wilayah Asia. Sekali lagi perang dunia yang kedua itu ada 3 medan: Eropa, Afrika Utara, dan Asia, terutama di Pasifik. Makanya disebut sebagai perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik. Nah, ini yang kita lihat ini, nanti kalian simpulkan ini kira-kira apa. Nah, ini berangkat dari pagi hari ya dengan menggunakan pesawat kecil. Mohon maaf ya, ini soalnya agak error jadi nggak bisa. Di pagi hari ini rakyat Amerika sampai bedamnya mereka mengumpulkan semua ilmuwan-ilmuwan. Salah satu yang terkenal dalam teori Albert Einstein, ya, yang namanya operasi Manhattan, yang membuat bom atom yang menghancurkan 2 kali nanti ini dihancurkan dan bisa-bisa ini. Amerika Serikat kalah di dalam ini, atau blok sentral, blok sekutu di Amerika Serikat ini kalah. Malah karena soalnya ini pasti ambil saya potongkan dari film ya. Ini dari film yang cukup terkenal. Saya potongkan dari film. Berarti yang ini, ketika orang-orang Jepang ini sudah ini adalah suci buat mereka, karena mereka berkeyakinan ini adalah sebuah rasa nasionalisme. Maka mereka memiliki sebuah ideologi adalah fasisme atau ultranasionalis ya, ultranasionalis. Ini hanggar-hanggar semua dihancurkan. Ini merupakan pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar ya, di wilayah Pasifik, wilayah Hawaii. Nah, ini ketika ini hancur, sambil lihat ini ketika ini hancur lebur, maka terbukalah pintu untuk masuk. Jadi tidak hanya ini. Jadi ketika ini hancur, maka nanti Jepang berhasil menguasai Indonesia, Tarakan, kemudian Filipina, Singapura, kemudian beberapa wilayah-wilayah di wilayah Pasifik. Ya, ini semuanya Jepang masuk di situ. Jadi Jepang menancapkan hegemoni atau menancapkan imperialisme, memulai penjajahannya dari sini. Di penyerangan ini. Oke, bentar. Dan sekarang kira-kira itu sudah mau? Gambaran tentang apa? Gambaran tentang? Gambaran tentang? Pearl Harbor. Nah ini Pearl Harbor hancur. Angkatan 7 bisa bertambah 1, kemudian Jepang masuk ke Indonesia. Artinya, kemudian Jepang ke Indonesia Belanda dibantu oleh Australia berarti dikalahkan. Indonesia Jepang masuk, kemudian disambut sorak-sorai, banzai. Wahai saudara-saudara, selamat datang. Kamu dalam nama saya, selamat datang. Disambut dengan baik, disambut dengan antusias. Jepang disambut dengan antusias oleh bangsa Jepang, bangsa Indonesia. Semua mengibarkan bendera ini Jepang. Matahari, banzai. Tetapi apa yang dilakukan Jepang adalah kamuflase, karena semuanya adalah strategi untuk menarik Indonesia sebagai. Oke, itu pengantar dari Masjid. Sekarang kembali kita bentuk kelompoknya sudah. Nanti kalian
Budayakan membaca sebelum bertanya. Itu Bapak tuliskan. Sekian itu oke. Padahal sudah semua. Sudah menerima semua. Jangan sekarang bukunya. Ini kemudian artikel dari sumber belajar sebagai isi. Ya. Nanti ada beberapa soal yang tidak perlu dikerjakan. Karena apa itu? Memang tidak masuk ke ranah kita. Tolong jelaskan ke kita. Pokoknya sama. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semua? Sudah semua? Itu. Sudah? Sudah? Oke. Sumber-sumber yang bisa digunakan adalah selain sumber yang pasti diberikan, buku paket, kemudian sumber internet boleh Pak, boleh silakan buka. Ya, digunakan sebaik-baiknya internet, jangan buka, sudah saya kasih linknya. Ya, kasih linknya itu nanti buka jurnal Google Cendekia. Kalian ketik Google Cendekia dengan ketik keywordnya untuk apa itu. Misal tidak paham, misal tidak kurang, ada yang kurang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Paham? Paham itu? Oke. Sambil masukin menilai kinerja kalian. Jadi penilaian sikap itu saya nilai juga ya. Waktunya 30 menit. Dulu itu ya. Oh. Berarti cukup lah. Yang satu enggak ada soal yang nanti enggak usah dijelaskan. Ya. Yo, gunakan maksimal mungkin. Kasih bagian ini. Ya. Jangan lupa ya, besok minggu depan setelah presentasi. Nanti kita presentasi sebentar, 1 atau 2 orang. Kemudian nanti kita lanjutkan besok. Kalau sudah selesai nanti kita pengambilan penilaiannya. Nanti kita menggunakan TGT, tim game turnamen. Seperti apa itu? Nanti kita bahas. Nanti kita jelaskan. Ya. Pokoknya kalian diskusi. Ya langsung ke joknya. Pardana, istri,
Silakan ya, silakan. Bagi aja soal kamu soal besok ini, nggak dipecahnya nggak apa-apa, di kabinet pecahnya nggak apa-apa. Nanti pas di status lagi. Karena Mas Dit cuma KKBG-nya cuma dengan satu-satu. Mohon maaf. Hafal? Nah, buka berjedikia kamu buka artikel. Nah, biasakan memakai jurnal ya. Dengarkan. Kalian kelas 11, nanti kalian kuliah. Nanti kalian untuk mengerjakan tugas dan makalah, jangan menggunakan sumber-sumber seperti Wikipedia, Braille, gak laku. Nanti kalian di sekolah yang ngendi anak, sekolah yang mana ini? Gak boleh. Ya, biasakan apakah gimana ya? Kalau bisa gunakan sumber-sumber artikel. Nah, artikel itu atau jurnal itu bisa kalian akses melalui Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, kalian ketik di situ, kemudian kalian masukkan keyword atau kata kunci yang ingin kalian cari. Nah, tadi ada itu, nanti kita ajarin lah. Ini jurnal yang ilmiah dan bukan. Gitu. Yang penting kalian pengenal itu dulu ya. Selain itu, untuk mengakses jurnal, kalian bisa membuka situs DOAJ, bisa DOAJ, bahasa Inggris semuanya, atau Sinta Kemendikbud. Jadi modul yang saya susun itu, yang kalian dapatkan itu saya pasti susun dari beberapa artikel ilmiah. Ada kendala? Disut bagian Iya, begini. Pas buka dulu ini. Yang buka, yang sudah bisa mengakses Google Cendekia siapa? Nih, perlihatkan apa? Tampilannya. Coba di. Nah, biasanya di sini banyak artikel. organisasi dan pergerakan pada masyarakat. Yang mudah, yang sulit bagi misalkan barangan. Tarik, ayo, nilai lagi, nilai. Naik, bagus nih, ya kalian buka, memang harus banyak membaca ya, memang literasinya harus dikuatkan. Semakin kalian banyak membaca, semakin kalian akan pintar untuk berjuang. Yakin lah. Iya. Sinta akhirnya bisa. Nomor 1 bisa ya? Nomor 1, berarti kan semua? Nomor 1 bisa ya? Bisa lah, tadi ya, begitu tadi ciptakan, kemudian seperti itu tadi Jepang sudah paham. Sebelah akan pelajaran kira-kira sudah berbuat Jepang sebelum Jepang. Nah ini melakukan apa Jepang? Bisa ya? Ramalan Joko Joyo tadi sudah saya singgung. Nah tugas kalian sudah saya kasih kata pemantiknya atau pertanyaan pemantiknya. Kalian tinggal mengeksplor lagi, mencari sumbernya lagi. Ya, kemudian G apa? Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia 3A ya kan? Kalau kemarin realisme kuno 3G, kali ini 3A ya. Ini juga sudah tadi pas singgung, kata pemantiknya juga sudah, tinggal kalian mengeksplor lagi. Kemudian ini juga sudah mengibarat bendera merah putih, pas tadi sudah singgung, tinggal kalian sudah saya kasih kata pemantiknya. Yang nah ini pembagian daerah ini RT itu ya, tunaru dini. Ini RT, kira-kira RT berapa? Itu RT itu berasal dari Jepang. Nah RT, itu berasal dari Jepang awalnya. Nah shu itu. Nah wes, masih kemana? Ayo pakai anu ya. Ini jangan tidur. Ingat tuh enggak? Ingat enggak? Alhamdulillah.
Nah, Jepang itu pemerintahnya model militer, kedua Vietnam. Jadi bukan pemerintahan model militer, bukan pemerintahan seperti ini. Pemerintahan militer atau pemerintahan militer itu adalah pemerintah yang menggunakan senjata untuk memimpin. Jadi kalian cari ini. Kalian coba susun kalimat, ya susun kalimat, ya. Ada kesulitan? Habis tanya. Apa ya? Gimana? Mereka apa? Oh belum. Modulnya apa? Siapa lagi yang belum? Waktunya 20 menit saja ya. Ya. Panjang. Oke. Pada ada kesulitan? Mantap. Atau sumber-sumber yang relevan, ya sumber yang relevan. Ya, kalau masih bingung menggunakan jurnal ya, karena banyak tulisan dan analisis, kalian bisa membuka apa ya sumber-sumber yang relevan, seperti majalah sejarah gitu, historia, jadi kita buka itu. Ya, jangan blogspot, jangan blog, ya blog orang lain itu kopas gitu. Ya kalau bisa kemudian tuliskan sumbernya, kutip dari mana? Itu jangan. Nah kamu cari PDF-nya. Cari PDF-nya. Nah kalau ingin mendownload jurnal, kamu ketik di situ websitenya Skyhook. SCI Group. Skyhook. Oh. Ya. Ya, sekarang ketik. Nah, selanjutnya kita URL ya. Nah, URL-nya. Nah, misalnya kamu ingin mendownload jurnal, perhatikan. Ketik. Kalau kalian ingin mendownload jurnal ilmiah itu biasanya tidak sembarang dari download. Nah, kalian gunakan situsnya, namanya Skyhook. Nah, kemudian di situ di Skyhook itu ketika kalian buka, itu nanti dimintakan link. Nah, linknya itu nanti kamu pergi ke jurnal itu, kamu mau copy linknya, kamu taruh di situ. Nah, kamu pengen open. Nah, itu caranya. Ya, itu ya belajar itu bisa kok. Nah, misal waktu tidak mencukupi karena ada jurnal banyak, nggak apa-apa. Gunakan sumber-sumber yang lain. Hindari, saya nggak mau blogspot, blog jangan gunakan sumber blog. Oh ya, besok ya. Besok saya mau ini. Kelas belajar. Besok saya sama Mas Peku, mau buat video pembelajaran Mbak. Itu aja ya. Dicari juga ya. Dicari juga dan cekol nanti. Kelas 11 berisu atau apa? Apa nanti? 1 menit ya? Video pembelajaran itu. Video 1 menit dengan narasinya kan? Bisa ya. Besok lagi kita jadikan suku. Tahu? Tek gambar. Ada kesulitan, coba cinta terus. Hah? Yesia. Jadi aku pakai kayak Wijasri. Wijasri 11 IPA 1 dong. Wijasri. Adik. Ngefans. Jadi kan. Besok apa? Besok tak kasih hadiah. Yang juara 1 waktu ini lah. Apa ya? Apa nih?
Pasti kan bangsa Indonesia punya responnya tuh kayak gimana tuh? Responnya? Respon Bangsa Indonesia? Berapa penindasan? Jadi kan dampak penjajahan Jepang itu kan tadi dijelaskan di bidang apa? Pendidikan ekonomi. Ekonomi itu jelas kemiskinan, kelaparan kan itu. Pendidikan jumlah sekolah semakin berkurang kan itu kan, nggak boleh sekolah kan itu. Kemudian apa lagi? Nah, responnya apa? Dengan logika. Ketika kamu ada seekor ular yang kamu injak buntutnya atau ekornya, kira-kira ular itu akan pergi atau akan menyerang kamu? Menyerang kamu. Paham? Jika seseorang ditindas secara terus-menerus, maka apa yang dilakukannya? Melawan. Jelas. Pertama kali melawan. Nah, melawan ini ada caranya. Caranya apa? Satu, dengan cara senjata. Dua, dengan cara diplomasi. Yang ketiga, cara diam-diam atau disebut sebagai underground, bawah tanah. Ya, perlawanan itu nanti akan. Nah, perlawanan seperti apa? Kamu analisis. Misalnya perlawanan rakyat Sukamana, ya, dipimpin oleh siapa? Perlawanan di Blitar oleh Sudanto Supriyadi, Petang. Nah itu butuh perlawanannya. Ya, kemudian perlawanan apa? Kemudian bidang diplomasi Pak. Oh ada Soekarno. Pak saya menemukan 4 serangkai Pak. 4 serangkai. Ya kan? Di sana beliau Soekarno, ya kan, bersama itu teman-temannya melakukan sebuah diplomasi untuk terlepas melawan Jepang kan gitu. Ya itu cluenya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jalan Mazid, paham? Pergi, lah buka apa ini? Ya. Bukan. Yo, 5 menit lagi. Nah, belum juga. Apa? Nanti satu ada pertanyaan. Bahwasannya Jepang yang nenek ya. Tadi kan jam laptopnya di situ siapa ya? Saya. Gimana dia? Yang buat Aman. Siapa? Saya siapa? Oh iya. Ini sok aman. Sok sekat kuat. Itu tetap saya. Siapa aman? Yo, mulai lagi. Kita coba presentasi 1-2 orang. Besok kita lanjutkan. Setelah itu, setelah selesai presentasi, kita udah. Nippon Jepang ya. Jepang saya sih Jepang. Itu kan so. Moderatornya. Kelompok hari ini maju, 1-2 orang, 1-2-3 kelompok maju hari ini. Apa ini?
juga. Ini satu juga tempat Yuk, saya bilang menyelesaikan tugas 1 atau 2 kelompok kita selesaikan dulu besok ya. Depan kita 30 menit menyelesaikan yang lain. Kemudian nanti selebihnya kita akan program ya. Tiga bisa. Awas, terjadi. Awas, bagaimana kapan sih? Mata bisa lagi? Tapi satu, sudah bisa. Nah, pasti ya, beri. Salah pasti. Oke, gas. Oh, siapa yang dibaca ini ya? Nggak bisa tuh, nggak bisa ya? Kalau siapa yang maju? Dan selesai? Kelas? Besok aja. Revanche-nya besok siapkan orang-orang terbaiknya untuk maju. Yang AB deh, semuanya nanti maju semua. Dan nanti di sana belakang itu nilai kelompok 1. Ya, yuk 1, 2, 3 nomor aja. Yang dipresentasikan nggak usah semua, ya karena nanti yang semua itu bagian yang lain, ya. Yuk, siapa yang maju mencoba? Tidak harus semua, karena ada 6 poin loh itu. Ya 3 poin lagi presentasikan. Nanti ada yang tanya 1-2 orang. Oke ya. Dapat lagi, mantet. Oke, sudah selesai. Kita akan menyaksikan presentasi dari kelompoknya 3. Kelompok 3 kelompoknya Igi.
Ya. Dah. Oke. Ya. Fokusnya. Fokusnya kan. Yuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 ingin yang beranggotakan satu orang Kamsa, 2 orang teman, 3 Mansa, 2 Medan Nabi, 5 Saina, 6 Anindita, 7 Ika. Akan presentasikan kerja kelompok kami tentang sifat penunjukan sepak bola Indonesia. Ini yang pertama, analisis tentang proses kedatangan dan latar belakang Jepang datang ke Indonesia. Jadi pada gambar 1 itu ada gambar peristiwa pengumuman Pearl Harbor yang menunjukkan kemenangan Jepang terhadap sekutu pada perang dunia kedua dalam peristiwa perang Pasifik. Jadi di sini disuruh untuk menjelaskan secara singkat peristiwa apa di atas dan pendapat kita terkait peristiwa tersebut. Pada tanggal 7 Desember 1941 di Pangkalan Pearl Hawaii terjadi peristiwa besar, yakni Jepang menyerbu daerah pangkalan dari sekutu. Di situ aksi Jepang ini adalah sebuah gerakan invasi militer yang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari sampai Februari pada tahun 1942 Jepang telah menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda, yang mana di waktu itu Belanda masih berada atau masih sedikit menguasai wilayah Indonesia. Bahkan beberapa minggu kemudian Jepang telah berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Keragan Jawa Timur dan di Eretan Jawa Barat. Pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia telah jatuh ke tangan Jepang. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Setelah Jepang berhasil dalam mengalahkan penyebutan yang tadi di Pangkalan Pearl, mereka memiliki jalan terbuka untuk menjajah Indonesia.
memiliki memasuki negara di Asia termasuk Indonesia. Pada peristiwa tersebut juga meninggalkan Jepang sebagai menang dari perang kedua dalam peristiwa perang Pasifik. Dan di sini sedikit pendapat dari kami tentang Jepang. Jadi Jepang termasuk negara yang tadi sudah disampaikan dari Pasifik. Jepang merupakan negara yang pantang menyerah atau tidak mudah menyerah dari berbagai tindakan dari negara lain. Jadi mereka mempunyai inspirasi atau motivasi untuk memajukan negara mereka, memajukan negara yang mana sebelumnya itu terdapat politik tertutup atau politik isolasi yang dimana Jepang masih banyak dihujat oleh berbagai negara, sehingga mereka punya inovasi atau motivasi untuk membuka negara mereka dan memulai penjajahan negara yang sama Jepang mereka. Dan itu sedikit dari penjelasan untuk analisis yang pertama. Sekian, terima kasih. Ya, boleh saja, yang lain. Tidak harus semua. Pilih aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari soal yang nomor 3. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajah bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan Asia. Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Dari soal yang saya baca, coba apa isi semboyan 3A itu? Apa kira-kira tujuan Jepang membentuk perkumpulan itu? Siapa yang dijadikan ketua Gerakan 3A itu? Yang pertama, dari soal coba apa isi semboyan 3A itu? Jadi isi semboyan 3A itu yang pertama Nippon Cahaya Asia, yang kedua Nippon Pelindung Asia, yang ketiga Nippon Pemimpin Asia. Berikutnya, apa kira-kira tujuan Jepang membentuk perkumpulan itu? Tujuannya agar Jepang menarik simpati rakyat Indonesia. Berikutnya, siapa yang dijadikan ketua Gerakan 3A itu? Gerakan 3A dipelopori oleh kepala Sendenbu, Hisashi Shimizu. Hisashi Shimizu menunjukkan tokoh pergerakan nasional, yaitu Mr. Syamsuddin sebagai ketua. Saya akan menambahkan sedikit dari jawaban Adil. Gerakan ini meliputi berbagai bidang pendidikan. Bidang pendidikan dapat memenuhi sasaran untuk menampung pemuda-pemuda dalam jumlah 14 sampai 18 tahun. Cara pendidikannya cukup unik. Peserta harus bangun pagi-pagi, buta, kemudian berolahraga, masak di dapur, mengurus kebun, dan menyapu. Memasuki siang hari mereka belajar olahraga Jepang seperti sumo, jiu-jitsu, adu perang, dan sebagainya. Mereka dilatih untuk disiplin sopan dan tertib dalam pekerjaan. Malam harinya mereka dilatih bahasa Jepang, ada juga subseksi Islam yang disebut persiapan persatuan umat Islam. Subseksi Islam dipimpin oleh tokoh pergerakan Abdi Kusno Cokrosugroso. Ya. Tenang dulu. Sekian dari
jika ada salah silakan kami jika dengar dari Bapak. Saya lupa, ada pertanyaan? Tadi ceritakan. Pertanyaan bilang kamu tanya. Yuk, yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada pertanyaan, langsung dibuka. Kalau punya coba ini, Egi. Siap tadi katanya. Nggak ada pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Ada apa dari kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Oke. Silakan berdiri. Gerakan 3 gagalkan. Nyatakan gagal. Siap. Diam. Mengapa gerakan 3A dinyatakan gagal? Mari saya cari dulu. Oh ya, kita kamu dulu. Ada yang lain dari bawah. Pertanyaan lagi. Saudara ini jangan ketawa terus. Gerakannya nggak usah ketawa. Keren gitu. Dari kelompok lain. Dari ada kemana pertanyaan? Ayo tetap. Harus ditutup. 3, 2, 1. Jadi apa alasan penyebab Jepang menjadi Indonesia selama 30 tahun? Alasan Jepang biasanya sebentar dari Belanda itu. Oh ya. Pertanyaan kamu. Ayo kita jawab dulu pertanyaan dari kelompok 5. Jadi gerakan 3A itu gerakan sebentar atau tidak lama itu dikarenakan rakyat kurang bersimpati. Gerakan ini terlalu menonjol Jepang dengan gerakan kebangsaan. Jadi golongan intelektual yang bergerak dalam politik 3A, gerakan ini juga dianggap kurang menarik karena tidak ada manfaat dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Maka pada akhir 1942 gerakan 3A dibubarkan. Dengarkan. Ya intinya itu Indonesia itu udah nggak percaya sama gerakan 3A karena merasa itu cuma menguntungkan Jepang. Indonesia nggak diuntungkan. Itu. Ya ini kelompok satunya. Nanti saya saksikan dulu. Kelompok 4. Hanya itu Jepang menjajah Indonesia sebentar. Mungkin ini pendapat saya mengapa Jepang itu menjajah lebih sedikit daripada Belanda dikarenakan Indonesia itu sudah belajar dari pengalaman dari Belanda. Indonesia belajar dari pengalaman bahwa dijajah itu rasanya kayak gini. Berarti mereka itu tahu bagaimana cara melakukan penjajahan. Dengan pemikiran baru dan juga Belanda juga Jepang Indonesia juga merasa dijajah dan memiliki pendidikan untuk melawan penjajahan Jepang. Begitu. Dah. Oke. Tambah, tambah gitu. Apa Jepang itu dibom oleh Amerika. Nah, pada tanggal 6 itu dibom dari
itu Jepang belum menyerah, mereka masih ada perlawanan. Pada tanggal 9-nya Amerika meluncurkan bom kedua mereka, yaitu di kota Nagasaki dengan bom yang besar ya. Dari situ Jepang menyerah kepada negara Amerika dan mereka pergi dari Indonesia. Ya. Ya, pemain lain dia. Saya tutup aman. Oke, terima kasih dari saya. Jika kesalahannya kami mohon maaf dan sebagainya karena kami sudah masih belajar di sini bersama-sama dengan kalian semua. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak jelaskan sedikit. Tadi ditanyakan tentang gerakan 3A. 3A itu apa? Jepang Cahaya Asia, Jepang Bidung Asia, Jepang itu adalah semboyan mereka ketika masuk ke Indonesia. Tujuannya yang tadi dijelaskan oleh Hanafi benar, untuk menarik simpati, untuk menarik perhatian. Lupa buat apa? Supaya rakyat Indonesia mau membantu Jepang di dalam perang Asia Timur Raya. Kan gitu loh. Intinya seperti itu. Dan kenapa gagal? Karena orang Indonesia tahu, sadar, seperti yang dijelaskan oleh Hanafi tadi. Dan dari kelompoknya Mas Hanafi. Karena rakyat Indonesia itu merasa diperalat. Cuman kamuflase, tidak ikhlas menolongnya. Oh ternyata ada udang di balik. Ya, di balik batu. Ada maksud tersembunyi. Jadi gagal. Kemudian nanti ditanyakan lagi apa itu? Apa tadi kak? Yang kedua tadi? Mengapa Jepang jajannya lebih sebentar daripada? Oh ya. Kenapa lebih sebentar? Ya benar. Meskipun sebentar, tetapi apa ya? Efek damage ya dari orang senang kayak itu sangat luar biasa. Kenapa sebentar? Seperti yang dijelaskan oleh Nabi tadi. Karena ini sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Mereka tidak ingin dijajah terlalu lama. Dan juga ditambahkan lagi oleh Kafka bahwasanya Jepang juga terlibat perang dengan sekutu. Perang di Perang Dunia yang kedua, hingga nanti di pungkasannya di akhirnya Jepang dijatuhi bom atom 2 kali, ya, sehingga mengakibatkan Jepang kalah. Salah satu faktornya seperti itu. Itu sedikit penjelasan tambahan dari Mas Sigit. Bagus sekali dari kelompok 1. Sekalian untuk tampil untuk kelompok 1. Yuk, ya, kalau yang terakhir kita tutup, ya. Waktunya 10 menit aja. 2 pagi sedikit dan 2. Satu kelompoknya coba. Sebelum kita sisanya kita buka besok, ya kan? Terus kita pulangan, ya. Enak, pokoknya. Yuk, gas. Apa ini? Siapa ini? Oh, jalan. Pokoknya jalan. Ini yang tadi dibahas, yang dibahas oleh kelompoknya Kakak, jangan ya. Yang lain, dari kelompok yang lain. Jadi ya, 2 poin aja. Nanti 2 pertanyaan. Ya, kalau sudah mereka ini, nanti kita akhiri nanti. Ya, yuk. Yang lain dengarkan, perhatikan. Bisa mulai Mas Sigit, yuk. Siap. Dengarkan, yuk. Yang lain dengarkan. Ya jangan dekat-dekat, bukan mahram, balik. Orang enggak apa-apa, ada Pak Sigit, tenang aja, enggak ada fitnah sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya akan mengenalkan para teman-teman saya. Di samping saya ini ada Mas Ahmad, di sampingnya lagi ada Rima, sampingnya ada Dharma, sampingnya lagi ada Pak Jaya, dan di sampingnya lagi ada Dirja. Oke, mungkin kalian sudah tidak sabar untuk mendengar hasil
ada kelompok kami langsung aja. Yang pertama akan dibacakan oleh Bapak Drama. Jangan yuk. Di sini saya akan menjelaskan dari nomor 1. Di nomor 1 ini dijelaskan bahwa di gambar ini adalah rombongan dan jadwal yang terjadi di bawah. Yang lain. Jadi yang jelas. Nomor 4. Mengapa Jepang menentukan kartu kebangsaan yang boleh diterbangkan menjadi Ibudayu dan kenapa bangsa Indonesia boleh meninggalkan bendera merah putih? Di sini saya mencoba menjawab. Karena pada masa pendudukan Jepang juga melakukan perubahan berkaitan dengan budaya. Misalnya untuk petunjuk waktu harus menggunakan teknik Jepang menggantikan tari Masehi. Waktu itu dari Masehi, tari setiap tahunnya rakyat Indonesia harus merayakan hari raya Tennogatsu dari lagunya Kaisar Hirohito dan wajib menggunakan bahasa Jepang karena untuk menikmati sesuatu ini. Ngomongnya tanya nanti. Ngomongnya tanya. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Belum, Pak. Belum bertanya. Jadi sebutkan dan jelaskan organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang dalam kemasyarakatan militer dan semi-militer. Jawaban. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dipimpin oleh 4 serangkai I.R. Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. 2. Jawa Ukapai, Himpunan Kebudayaan Jawa. Ini berkaitan dengan kewanitaan, perusahaan, serta kesempatan tugasnya mengumpulkan buruh kekayaan Indonesia. Yang ketiga, peta barisan pelopor Heibo dan pembela tanah air. Tugas mendukung kenegaraan Jepang. Ya. Dari kelompok kami hanya memberi 2 peluang pertanyaan. Silakan dari kelompok mana saja yang ingin bertanya. Siapa suka saya jawab. Oh ya, dari kelompoknya Mas Farid, kelompok 5. Berdiri dan sampaikan Mas Farid. Apa maksud Jepang memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia? Oke, ditampung dulu. Ada dari kelompok lain. Ya, dari kelompoknya. Apa yang dimaksud organisasi Seinendan dan apa tujuan Ulangi. Apa yang dimaksud organisasi Seinendan dan apa tujuan organisasi? Oke, tampung dulu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Farid tadi. Pertanyaan nomor 1. Jadi tadi pertanyaannya apa alasan kenapa Jepang memperbolehkan mengibarkan bendera Indonesia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu bangsa.
Pada masa pendudukan Jepang, Jepang juga melakukan perubahan-perubahan berkaitan budaya, misalnya untuk petunjuk waktu harus digunakan tarif Sumera atau tarif Jepang, menggantikan tarif Masehi waktu itu tarif Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun mulai tahun 1942 rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tensosetsu atau Hari Raya lahirnya Kaisar Hirohito. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua tadi akan dijawab oleh Mbak Risma. Jadi organisasi Sainaiden adalah organisasi para pemuda yang berusia sekitar 14 tahun hingga 20 tahun. Pada awalnya, anggota Sainaiden berjumlah 3.500 orang pemuda dari seluruh wilayah Jawa. Untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Mungkin ada yang kurang pas gitu, ada yang menambahkan? Gak ada ya? Cukup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelas kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Ini peran kelompok terakhir di pertemuan kita. Besok kita akan buka lagi untuk kelompok yang belum menamaikan. Ya, mungkin nanti setelah semua tampil, nanti kita akan melakukan ini tambahan tentunya. Oke, saya jelaskan dulu sebentar. Tadi ditanyakan tentang apa Pak? Kenapa Indonesia, kenapa Jepang belum memberikan bendera kita? Padahal dulu pada waktu Belanda tidak boleh satu alasan Jepang karena ingin mendapatkan dukungan, ingin mendapatkan simpati. Jadi silakan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih. Ya itu tujuannya untuk biar diperhatikan. Tujuannya apa? Tujuannya sama dengan yang ditanyakan oleh Habib tadi. Sainaiden itu adalah gabungan atau apa? Bentukan semi militer untuk tenaga cadangan yang pemuda 14 sampai 22 tahun untuk membantu perang Asia Timur Raya. Intinya semua yang dilakukan Jepang ini adalah untuk menarik simpati supaya apa? Supaya Jepang bisa mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia untuk apa itu melakukan perang dengan sekutu, dengan blok sekutu dibina oleh Amerika Serikat. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Oke. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Coba. Itu berikutnya kita persiapan untuk ulangi. Nanti kita simpulkan untuk sementara ini. Nanti akan kita simpulkan dulu beberapa poin penting. Ya. Kembali ke jalan yang benar. Balik ke tempat masing-masing.
satu. NKPD kita masih lagi. Yuk, sambil itu. Yuk, kita simpulkan bareng-bareng dulu. Hari ini kita mau belajar tentang Jepang, maksudnya Jepang Indonesia. Jadi semua yang dilakukan oleh Jepang, poin pentingnya adalah semua yang dilakukan oleh Jepang adalah untuk apa? Menarik adalah perhatian, mendapatkan dukungan. Supaya apa? Tujuannya apa? Perang? Asia Timur? Dalam menghadapi? Ya, benar sekali ya. Oke. Sudah, belum jelas semuanya. Sudah capek ya Pak. Oke ya, saya ulangi lagi. Ini semuanya seperti itu. Oke, tadi sudah berdiskusi. Ada yang belum dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, besok jangan lupa kita masih presentasi untuk 3 kelompok. 4 kelompok ya? 4 kelompok. Presentasi 30 menit lah, 20 menit presentasi. Setelah itu nanti kita melakukan penilaian kelompok dan penilaian individu. Caranya adalah nanti dengan menggunakan Teams Game Tool. Nah, dipelajari semuanya ya. Dipelajari. Oke ya, kelompok siapa yang nanti mendapatkan poin terbanyak nanti mendapatkan hadiah. Oke. Kalau ada pertanyaan, pas cuma sekian. Kita tolong dia di posisinya dulu. Oke. Sebelum basket cukupkan sekian, cukupkan. Lalu basket ke atas seperti ini. Oh ya, jangan lupa belajar, pelajari lagi. Kelompok yang belum maju masih di materi yang sama, maksudnya Jepang. Kemudian nanti di depan kita melakukan penilaian ulangan ya. Pak, itu. Oke. Berarti cuma sekian. Saya akhiri dengan kata-kata basket. Ya, apa itu? A, B, semoga kalian menjadi pribadi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat 11. Kita pada siang hari ini. Sebelum kasih lagi, kita akhirnya masih diskusi. Begini dulu Mas. Persiapan. Belum lagi dulu ada. Maka mereka minta spray belajar. 3, 2, ada burungnya pasti berada di pasif pribadi. Nanti kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.